Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman-teman, selamat sore buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu teman, amin ya. Oke, jadi kesempatan kali ini teman ya, gua akan coba untuk pantau market dari si PP ya, karena memang PP ini kenaikannya cukup ugal-ugalan banget. Nah, karena kenapa gua bahas PP atau ngepantau PP? Karena dari kemarin itu banyak yang chat gua ya teman, Bang, bagaimana PP? Bang, apakah PP akan cenderung turun? Bang, apakah PP akan naik lagi gitu teman ya. Nah, kali ini gua akan coba pantau khusus market PP. Nah, sekiranya seperti apa ya, nanti kita bakal pantau bareng ya. So pastikan kalian tonton sampai habis, oke? Nah, tapi sebelum melanjutkan video ini, teman ya, buat teman-teman semua yang mungkin belum subscribe channel gue, silahkan subscribe dulu, teman. Karena apa? Karena setiap harinya di sini akan gue share informasi putar news cryptocurrency serta updateannya, teman ya. Dan mungkin nih, buat teman-teman semua yang belum gabung di grup Telegram gue, silahkan gabung, teman ya. Karena apa? Di sini juga gue setiap harinya akan share informasi seputar news cryptocurrency. Jadi gue pastiin kalian gak bakal ketinggalan. Dan gue selalu share informasi seputar kripto-kripto yang cukup early yang sekiranya berpotensi cuan teman ya. Mudah-mudahan kalian, tapi pastikan harus jor teman ya. Dan kalian juga bisa sharing kripto ke gua dan teman-teman yang ada di grup ini, dan itu semua gratis. Dan untuk link join ya, gue sediain di kolom deskripsi. Oke, gue tunggu kalian di grup Telegram gua. Oke ya. Jadi kita langsung aja teman ya untuk pergi ke coin market cap. Jadi di mana saat ini kalau kita lihat atau pantau Fear and Greed Index, ini extreme greed ya. Jadi keserakahannya itu cukup ekstrim, saat ini berada di tingkat di 86 ya skornya. Wow ya. Hal ini dipicu apa ya? Dipicu kenaikan Bitcoin yang ugal-ugalan nih teman ya, karena kemarin nyentuh di all time high ya di 64.000 US dollar dan terjun lagi ya. Sebenarnya penurunan ini udah gue bilang ke teman-teman bahwa Bitcoin akan ada penurunan teman. Nah, saat ini BTC itu cenderung terkoreksi tipis temen ya. Tapi gue rasa ini adalah respon market di mana market altcoin itu enggak terlalu berpengaruh besar terhadap penurunan market Bitcoin. Artinya di sini bisa gue bilang ini adalah respon market allocation gitu temen ya. Jadi kalau kalian perhatikan ya, pertumbuhan dan kenaikan Bitcoin saat ini tuh nggak sesignifikan di minggu-minggu kemarin. Tapi kalau kalian perhatikan untuk altcoin, pertumbuhannya ya dalam kurun waktu 1 minggu kalian bisa lihat teman ya, gila-gilaan ya teman ya, bener-bener gila nih. Shiba Inu tuh tumbuh hingga 124% dalam kurun waktu 1 minggu, dan 24 jam Shiba Inu tumbuh hingga 66% teman. Wow ya. Dan begitupun juga PP nggak kalah gilanya ya, bahkan PP itu sempat trending nih ya, trending nomor 1 nih di di CMC. Nah, sebelumnya gue udah jelasin kenapa PP ini cukup potensial ketika nanti menyambut masa bull run. Kalian bisa tonton video gue sebelumnya ya. Di situ gue udah jelasin semua alasan-alasan kenapa gue cukup excited dengan PP di masa bull run. Ini belum bull run aja udah kenaikannya udah cukup lumayan banget, apalagi nanti ketika bull run, teman. Oke. Nah, di sini ya seperti yang udah gue katakan tadi, bahwa gue di sini akan coba untuk ngecek atau ngepantau market PP langsung aja temen ya. Jadi kita nggak usah lama-lama ya. Sebentar, kita akan coba cek marketnya PP ya. Oke ya, di sini gue udah masuk di marketnya PP di time frame 1D temen. Oke, jadi ini adalah hasil analisa gue sebelumnya temen ya. Nah, kemarin kan gue sempat untuk menganalisa market PP bahwa PP itu kemarin pas nyentuh di area sekitar 0,0036 ya. Kemarin ada yang tanya, Bang, apakah PP ini akan ada koreksi? Yes ya. Di situ gue kemarin menganalisa bahwa koreksi PP itu akan mengarah di 0,382 Fibonacci atau di area sekitar 0,0026 atau kepala 26. Nah, kiranya kemarin itu tembus sampai mana ya untuk penurunan PP. Jadi PP itu kemarin sempat turun ya, itu hingga sampai ini nih ya, di sini ya, di 0,0026,3 ya. Artinya ini pas banget ya, bisa dibilang untuk target penurunan gue pas banget di area PP ini temen ya, di area sekitar 0,0026. Nah, buat teman-teman semua yang kemarin tanya ya kan, area entry di mana, Bang? Ya, gue kemarin udah bilang di area sekitar 0,026. Artinya nggak harus pas di 0,026 ya temen ya. Kalian misalkan diserok di 0,026,854 di atas ini juga nggak masalah. Yang penting kepala 26. Kemarin PP itu sempat turun di area situ ya.
teman-teman. Jadi buat teman-teman semua mungkin yang kemarin sudah serok di area situ ya, kalian udah cuan banyak banget teman-teman ya. Udah cuan banyak atau lumayan banyak lah cuannya ini. Ya dari mulai 26 sini ke sini aja udah wow, udah 70% ya kenaikannya, parah ya teman, parah banget ya. Nah, kebanyakan dari teman-teman semua itu ya kemarin banyak yang request bang penurunannya sampai mana ya. Di live streaming ini gue udah bahas ya penurunannya nyampe sini nih penurunannya ya. Nah ketika nyampe sini kalian mungkin ya atau sibuk atau apa kalian lupa untuk apa namanya masuk tipis-tipis atau bisa dibilang kalian lupa buy di harga sini dan kebetulan harganya naik terus kalian buka market bang. Gimana nih marketnya udah naik ya? Kalau udah naik ya mau nggak mau, suka nggak suka kalian harus tunggu koreksi. Ya kalau misalkan kalian misalkan nih kalian masuk saat ini kalian maksain ya kalian harus tahu lah resikonya bakal seperti apa ketika ada penurunan. Kalian harus siap mental ya teman. Intinya seperti itu ya. Dan kalau kalian bersikeras gue bodo amat bang masuk sekarang ya no problem. Kalau tujuan kalian untuk long term misalkan nih tujuan kalian untuk jangka panjang di 2025 no problem. Masuk harga saat itu masih bisa dibilang harganya itu masih rendah meskipun kalau kita lihat kenaikannya itu udah cukup lumayan ya. Jadi cukup sedikit ketir-ketir juga ya kalau masuk di harga saat ini gitu teman. Tapi kalau untuk long term harga saat ini tuh bisa dibilang masih cukup rendah banget ya teman. Oke, tapi untuk long term. Tapi kalau kalian masuk sekarang ya kalian harus siap mental kalau misalkan di suatu kondisi tiba-tiba PP crash ya, apalagi saat ini mendekati halving. Jadi buat teman-teman semua yang kemarin sempet tanya, "Bang, area entry mana?" Padahal udah gue kasih tahu area entry di sini. Ya tiba-tiba kalian cek market, kalian nggak entry di sini, tiba-tiba marketnya PP udah di kepala 37 baru kalian bang gimana nih bang, apakah saat ini udah masuk pas apa enggak gitu ya. Yaitu tadi penjelasan gua, kalau kalian masuk sekarang ya kalian harus tahu resikonya apa. Kalau mau nggak mau suka nggak suka ya, kalau udah naik marketnya ya kalian tunggu koreksi. Itu mau nggak mau suka nggak suka gitu teman ya, tunggu koreksi. Dan saat ini kalau gue lihat market memang sudah naik ya, ini sudah naik lumayan teman, udah naik lumayan. Dan ini apakah ada indikasi koreksi ya? Gue rasa ini masih ada indikasi koreksi. Tapi meskipun ada indikasi koreksi, kalau kalian lihat di MACD-nya untuk PP ini masih ngaceng banget cuy. Ini belum ada tanda-tanda bahwa PP itu akan mengalami penurunan, itu belum ada untuk dari segi MACD-nya. Artinya apa? Artinya kenaikan lebih lanjut itu masih ada potensi untuk si PP seperti yang udah gue jelasin di video gue sebelumnya atau di live streaming gue sebelumnya ya. Jadi dari segi MACD memang belum ada tanda-tanda bahwa si PP itu akan mengalami penurunan yang cukup dalam gitu teman. Tapi kalau kita lihat dari segi RSI ini memang sepertinya akan mengalami koreksi ya teman, akan mengalami koreksi. Nah sebenarnya ini kesempatan nih buat kalian cicil tipis-tipis ya, jangan sampai all in, cicilnya tipis-tipis ya. Jadi gue rasa nanti marketnya gini nih. Nah, ini ada kenaikan dikit, habis itu gini koreksi. Nah, jadi gue rasa nanti pergerakan marketnya akan seperti ini ya, sama seperti RSI-nya ini. Yaitu kalau gue rasa sih ya, untuk marketnya. Jadi manfaatkan peluang koreksinya ya, itu untuk cicil teman atau DCA lah teman ya, jangan sampai all in DCA aja gitu teman, karena ini kenaikannya udah lumayan. Ini kenaikan kedua bisa dibilang ya teman ya, kenaikan kedua yang cukup lumayan ya. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin dari kemarin pas dari beberapa hari yang lalu kalian serok PP yang pas gue review ya udah kalian ya udah gue pasti kalian udah cuan luber seluber-lubernya ya. Karena apa? Karena sebenarnya nggak hanya market PP yang saat ini mengalami kenaikan ya. Jadi hampir semua altcoin mengalami kenaikan yang cukup crazy teman ya. Bahkan gue dari DV kemarin yang sempat gue ulas itu udah cuan lumayan banget ya. Dari Grow juga udah ngasilin cuan lumayan ya uang rokok. Jadi beberapa uang rokok ya, uang rokok misalkan kalau dibeliin cuma dapat 1-2 bungkus ya cuannya bisa jadi 4 bungkus ya kan, lumayan ya, lumayan banget gitu teman ya. Tapi gue masih overall kalau untuk Grow gue masih yakin itu bahkan bisa lebih besar lagi. Dan PP juga gue masih yakin banget harga saat ini ya belum apa-apa ketika nanti kita menuju bull run tiba. Tapi buat teman-teman semua ingat, ini koin meme terdesentralisasi teman-teman ya. Artinya cukup tinggi juga resikonya. Tapi di luar itu teman yang nge-support atau alasan kenapa PP itu sangat diburu itu gue udah jelasin di video gue sebelumnya, dan gue pribadi cukup
feeling bagus ya, ada feeling good lah ya untuk si PP ini di masa bull run, dan kalian wajib dior, tahu nih, wajib dior. Jangan telan mentah-mentah apa yang gue sampaikan, karena ini menurut pandangan gue pribadi gitu teman. Oke, nah bagaimana lalu untuk keadaan market PP saat ini bang? Oke, jadi kalau untuk keadaan PP saat ini ya teman ya, kalau gue lihat dari segi volume transaksi memang banyak yang nge-buy, tapi di sini untuk segi volume transaksi buy-nya itu menurun. Artinya ini lebih cenderung akan mengalami koreksi ya, meskipun secara MACD itu menunjukkan potensi PP itu masih akan terus berlanjut. Jadi artinya manfaatkan koreksi-koreksi kecil ini buat DCA tipis-tipis ya. Itu kalau menurut gue pribadi sih ya, kalian harus dior juga gitu teman ya, karena gue kemarin udah ngasih tahu ke teman-teman semua bahwa area entry itu ada di sini ketika PP itu ada potensi penurunan di sini dan sideways ya teman-teman di sini. Dan ini sideways-nya baru berapa hari, 29 sampai 1 Maret ini sideways-nya baru 3 hari ya. 3 hari langsung ngepam lagi dia, parah cuy. Ya. Jadi beruntunglah teman-teman yang kemarin udah serok di kepala sekitar 26 ini, teman ya. Selamat buat teman-teman yang udah cuan luber ya. Nah, di sini gua mau coba lihat ya. Ini gua analisa gua hapus saja ya, karena takutnya kalian salfok nanti. Sebentar, gua akan coba ya analisa lagi untuk pergerakan market si PP ya. Jadi kalau memang dari segi RSI dan MACD-nya ini lebih bisa dibilang ya akan berpotensi untuk alamin koreksi tipis, teman, koreksi tipis. Nah, di sini gue mau coba lihat ya. Untuk dari segi koreksi ya, kemungkinan si PP itu akan mungkin ya mengarah di sini kalau misalkan nanti ada koreksi ya. Kalau gue rasa dia ada di area sini nih, karena dia koreksi tipis ya kalau menurut gue pribadi. Sebentar, gue akan coba kasih titiknya ya. Mana tadi ya, sebesar kemungkinan akan di sini ya koreksinya, kalau misalkan ada koreksi untuk si PP di area sekitar 37-an ya, 37 itulah teman ya. Tapi yang perlu kalian ingat teman ya, ini koreksinya sebenarnya cukup tipis banget ya, mungkin di area sini nih ya, di area sekitar 0,0040 ya, gue bisa bilang di situ kalaupun dia ada koreksi gitu teman ya. Kalian manfaatkan kalau misalkan PP itu ada koreksi ya, kalian bisa DCA tipis-tipis gitu teman ya. Jangan sampai udah gue kasih tahu harga koreksi, kalian tiba-tiba harga udah naik, kalian tanya bang apakah saat ini masuk ya, telat gitu ya, telat kalian masuk ya. Ya kalian mau nggak mau, suka nggak suka harus tunggu koreksi baru kalian bisa masuk. Intinya seperti itu. Jangan memaksakan teman, jangan memaksakan ya, karena resiko itu uang kalian teman ya, itu uang kalian. Jadi harus hati-hati untuk dalam menggunakan uang kalian di dunia cryptocurrency, karena resikonya cukup tinggi banget dan harganya cukup fluktuatif. Dan di sini kalau gue lihat memang akan ada kecenderungan PP akan mengalami koreksi ya. Jadi kalian bisa entry di area sekitar kalau menurut gue pribadi sih di ini apaan sih, sebentar di area sekitar itu tadi ya, kepala 37 sampai kepala 40 ya, 40 sampai 37 lah teman ya, di area sini nih. Sebentar, ini pergerakan RSI ya, jadi gue rasa akan ada turun ya. Jadi kalian bisa entry di area sekitar ini nih, 40 sama sampai kepala 37 ya. Sebentar, nah di sini ya. Jadi di area-area inilah ya kalian bisa entry tipis-tipis, jangan all in, entry tipis-tipis saja gitu teman ya. Karena kalau gue lihat dari segi MACD-nya ini masih ada potensi PP itu naiknya masih lanjut ya teman. Jadi gue rasa ada penurunan dikit, habis itu lanjut ya, mudah-mudahan sih tembus lagi gitu ya, mudah-mudahan. Karena ini juga hanyalah analisa ya, yang kadang bisa bener, kadang juga bisa meleset teman. Oke, so mungkin itu aja yang bisa gue sampein ya di PP ya, mengenai PP. Oh ya, kalau misalkan naik bang nanti sampai mana nih target berikutnya? Oke ya, jadi kalau misalkan naik ya, kita akan ukur target berikutnya ya. Kemungkinan ini akan nyampe sini cuy, sebentar ya. Akan gue targetnya di sekitar 1,618 Fibonacci ya, di area sinilah ya untuk targetnya. Jadi gue biasanya kalau nargetin di 1,618 Fibonacci, gue targetin pas di bawah 1 bar ya. Biasanya kenanya itu di situ. Ya, jadi bisa bilang untuk target berikutnya ada di kepala 5. Ini untuk target gue ya, kenaikan PP. Jadi bisa gue asumsikan nanti pergerakannya akan seperti ini, teman. Untuk si PP ya.
Jadi gue akan bisa asumsikan seperti ini. Kalaupun ini nanti ada koreksi ya. Jadi gue rasa akan seperti ini pergerakannya, teman-teman ya. Nah, tapi ini bisa jadi dia langsung ya. Jadi nggak menutup kemungkinan dia langsung gini. Jadi koreksinya ya udah tadi ya. Pas video ini dibuat ini koreksinya tadi ya, koreksi tipis gitu ya. Bisa jadi dia langsung gini cuy. Itu bisa jadi loh ya. Bisa jadi dia langsung naik gitu, teman. Jadi makanya untuk kesempatan saat ini ya sebenarnya pas banget ya buat kalian masuk tipis-tipis itu pas banget, tapi ya udah naiknya udah tinggi banget. Jadi paling nggak kalau kalian ingin main aman ya tunggu koreksi, ini seperti itu. Mau nggak mau sih ya. Sebenarnya kalau gue kemarin udah kasih tahu untuk target penurunannya. Jadi target penurunan itu ya area koreksi itu gitu, teman. Oke, dan di sini kalau gue lihat untuk volume pembeliannya juga makin tipis, sedangkan RSI juga mulai ada penurunan ya. Gue rasa akan ada koreksi lah tipis ya nanti untuk si PP. Oke, jadi itu tadi analisa gue untuk si PP serta target kenaikannya akan gue rasa ada potensi di sekitar 0,52 ya, atau kepala 5 untuk si PP. Semoga kalian cuan lagi ya, mudah-mudahan, amin ya, mudah-mudahan gak meleset sih ya. Oke, dan tetap sebelum gue akhir video ini di sini ada disclaimer on ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini dia hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe, teman-teman, karena subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.